Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hamba Allah muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah berupa salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian juga selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan jerih payah dan kesungguhan yang luar biasa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan risalah tauhid, sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya kemuliaan hidup di bawah dinul Islam. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab yang disusun oleh Syekh Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Di antara buku yang beliau susun adalah Al-Khilafah, yaitu khilafah. Tentunya tak bosan-bosan kami mengingatkan para jamaah sekalian bahwa perhatian Syekh Muhammad Rashid Ridha terhadap persoalan kesatuan umat Islam, kesentralan kepemimpinan di dalam Islam, ini menjadi perhatian khusus beliau di saat beliau menyaksikan runtuhnya Turki Utsmani atau kerajaan Utsmaniyah. Dan ini tentu yang menjadikan beliau terpanggil untuk mengingat kembali ya kaum muslimin akan
pentingnya kesatuan bagi umat Islam, karena sejarah telah membuktikan dengan bersatunya kaum muslimin dengan satu sentral kepemimpinan, ini telah menjadikan umat Islam itu menguasai peradaban dunia, dan itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Maka tidaklah mengherankan di saat kaum muslimin itu tercabik-cabik, terkotak-kotak, maka inilah yang menjadi perhatian Muhammad Rashid Ridha, ya Syekh Muhammad Rashid Ridha, untuk kembali menggaungkan akan pentingnya kesatuan dan kepemimpinan, ya, bagi umat Islam. Nah, maka salah satu dari yang menjadi perhatian beliau, maka beliau tulis, beliau susun kitab atau buku, yaitu Al-Khilafah yang kita baca saat ini. Inilah para hamba Allah, kenapa kami ingatkan kembali, artinya bahwa persoalan khilafah ini, persoalan kepemimpinan umat Islam, sekali lagi ya, kami tidak mengatakan dalam konteks negara, tapi dalam konteks kepemimpinan dan kemasyarakatan, kesatuan umat, ini adalah persoalan yang sudah jauh dibicarakan di kalangan umat Islam, bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya, di dalam beliau menjelaskan tentang hukum mengangkat imam atau mengangkat khalifah. Ada 4 alasan yang beliau kemukakan, ya, tentang hukum dasar adanya kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin dalam mewujudkan kesatuan umat. Beliau menjelaskan bahwa sudah menjadi kesepakatan para umat terdahulu terutama kalangan para ulama, baik itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun taifah-taifah yang lain, bahwa mengangkat seorang imam bagi terwujudnya kesatuan umat Islam, hukumnya adalah wajib secara syariat. Ini yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, yang tentunya beliau membaca, mengambil referensi
sehingga lahirlah kesimpulan yang menjelaskan sebagai penguatan pendapat ulama terdahulu bahwa mengangkat imam bagi terwujudnya kesatuan umat hukumnya adalah wajib. Di sini ya Syekh Muhammad Rashid Ridha itu menjelaskan ada 4 hal sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu. Pertama, adanya kesepakatan para sahabat bahwa mereka tidak atau dikatakan menunda penguburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dipilihnya, diangkatnya seorang khalifah, seorang imam, pemimpin yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembala umat, bukan dalam hal kerasulannya, tapi dalam hal kepemimpinannya mengembala umat pada waktu itu. Karena para sahabat tahu betul bahwa persoalan kepemimpinan dengan segala teknis pelaksanaannya, misalnya adanya ketaatan, ketertiban, disiplin, ini sudah sering mereka dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan, tentang kesatuan umat, baik itu melalui firman-firman Allah maupun langsung dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu biasa didengar oleh para sahabat. Maka wajarlah di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyadari akan pentingnya keberlangsungan atau penerus kepemimpinan bagi umat Islam pada waktu itu. Nah, inilah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dengan ucapan hatta qadamuhu ala dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai para sahabat itu mendahulukan untuk mengangkat pemimpin bagi umat pada waktu itu dari penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita membaca beberapa catatan sejarah bahwa penundaan penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditunda sampai, ada yang mengatakan 2 hari 3 malam. Ini penguburan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi salah satu nanti pegangan sandaran di kalangan para ulama baik Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun di kalangan kelompok-kelompok Mu'tazilah, Khawarij, bahkan di kalangan Syiah yang menjadikan peristiwa wafatnya Rasulullah SAW dengan penundaan penguburan beliau menunjukkan akan wajib adanya kepemimpinan bagi umat Islam. Ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Dan yang kedua juga yang menjadi kesepakatan di kalangan umat Islam akan hukum wajibnya mengangkat seorang imam sebagai wujud kesatuan umat Islam, yaitu dengan kaidah usul yang mengatakan segala sesuatu yang dengannya kewajiban itu tidak sempurna, maka hukumnya adalah wajib. Misalnya syarat solat itu menutup aurat, salah satu misalnya ya, maka menutup aurat ini dia bukan bagian dari gerakan ya rukun solat, tetapi menjadi syarat bagi diterima atau ditolaknya, sah atau tidaknya ibadah solat. Nah, begitu halnya tidak akan bisa terlaksana dengan baik hukum-hukum atau syariat Allah bila tidak ada yang menentukan sebagai pengambil keputusan dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Maka apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan bahkan mengacu kepada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran yang menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu, bahwa mereka itu di samping sebagai rasul juga pemimpin bagi umatnya, yang dengannya diambillah keputusan-keputusan di dalam melaksanakan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini menjadi hukumnya adalah wajib. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan adanya kepemimpinan bagi umat Islam sebagaimana terjadi di dalam sejarah, bahwa salah satu di antara fungsi dari kepemimpinan itu sendiri yang juga merupakan kewajiban bagi pemimpin adalah dia membawa umat kepada kemaslahatan,
dan juga menjaga umat dari mara bahaya kesengsaraan. Dan ini juga menjadi sebuah kesepakatan yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Ini alasan yang ketiga kenapa pentingnya adanya seorang pemimpin bagi umat Islam. Kemudian yang keempat, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah, dalam banyak ayat menjelaskan maupun dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan akan adanya kewajiban taat kepada seorang pemimpin. Karena adanya hukum wajib untuk mentaati seorang pemimpin, maka dengan sendirinya mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Tidak mungkin hukum kewajiban taat kepada pemimpin sementara tidak ada kewajiban untuk mengangkat pemimpin itu sendiri. Maka di sini Syekh Muhammad Rashid Ridha menuliskan wa huwa yaqtadi wujubu husulihi wa zalika binasbihi. Maka dengan adanya kewajiban taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada imam, khalifah, amirul mukminin, nama-nama yang pernah ada bagi kepemimpinan, gelar kepemimpinan umat Islam, maka dengan sendirinya menjadi wajib untuk mengangkat seorang pemimpin. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha, dan bahkan beliau mengutip satu kitab yang banyak membicarakan tentang kewajiban mengangkat imam, mengangkat pemimpin bagi umat Islam. Itu beliau mengambil dari kitab yang dikarang atau yang disusun oleh Sa'duddin, yaitu kitab Al-Maqasid. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penegasan akan kewajiban mengangkat pemimpin, maka Syekh Muhammad Rashid Ridha di dalam bukunya Al-Khilafah ini, beliau mengemukakan dua dalil, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kutip, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Ini dasar yang menjadi wajibnya mengangkat seorang pemimpin bagi umat Islam. Barang siapa atau siapa yang meninggal di mana tidak ada ikatan di pundaknya berupa baiat, dan kalau kita menyaksikan di dalam sejarah
bahwa baiat ini terjadi, yaitu dengan mengangkat imam atau khalifah. Tidak ada baiat itu terjadi selain dari mewujudkan ketaatan kepada pemimpin. Maka Syekh Muhammad Rashid Ridha menjadikan landasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun famata mitatan jahiliyah." Siapa yang meninggal dunia tidak ada ikatan di pundaknya berupa baiat, maka ia mati laksana mati jahiliyah. Artinya bahwa pada masa jahiliyah tidak adanya kepemimpinan sentral yang mengatur umat manusia. Tetapi dengan datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tauhid, dinul Islam, ini mengembalikan umat manusia seperti apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna hazihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umatmu itu adalah umat yang satu. Dan juga beliau menjelaskan dengan mengemukakan dalil tentang wajibnya kepemimpinan bagi umat Islam, yaitu dengan hadis dari Huzaifah ibnul Yaman, ya, dialog Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan potongan hadis, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, yaitu adanya perintah untuk iltizam, untuk menetapi, mengamalkan, menyatukan umat Islam dalam jamaatul muslimin dengan mengangkat seorang imam. Inilah yang menjadi landasan yang menguatkan Syekh Muhammad Rashid Ridha tentang hukum kewajiban mengangkat seorang imam. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya 4 alasan yang dijadikan sebagai landasan ini merupakan bagian dari khazanah keilmuan di kalangan umat Islam, bahwa pembicaraan tentang kekhilafahan, kepemimpinan bagi umat Islam, apakah itu dengan istilah khilafah, imamah atau imarah, adalah pembicaraan yang tidak asing dibicarakan di kalangan umat Islam, terutama para ulama-ulama, baik itu mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Dan ini salah satu, yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridha. Oleh karenanya, tentunya merupakan tanggung jawab kita semua bahwa persoalan kesatuan umat ini adalah persoalan yang sangat penting bagi umat Islam, sebagaimana yang sudah
dipraktekkan di dalam sejarah-sejarah Islam itu sendiri. Oleh karenanya, maka pembicaraan tentang keimamahan, kekhilafahan ini seyogyanya kita bijaki secara arif bahwa dalam sejarah fakta itu betul-betul terjadi. Terlepas dari persoalan adanya perbedaan di dalam memahami institusi khilafah maupun imamah sebagai bagian dari bentuk kepemimpinan dan kemasyarakatan dalam Islam, itu adalah persoalan yang lain. Akan tetapi membicarakan khilafah dan imamah ini adalah pembicaraan yang tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Sepatutnya demikian. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi pemikiran Syekh Muhammad Rashid Ridho yang beliau tuliskan tentang kewajiban mengangkat seorang imam ini? Tentunya kalau kita membaca beberapa literatur yang lain, bahwa pemikiran ini tidak berdiri sendiri. Artinya bukan hanya pemikiran Syekh Muhammad Rashid Ridho yang membicarakan tentang kesepakatan para ulama, kemudian hukum wajibnya, kemaslahatan dengan adanya kepemimpinan bagi umat Islam. Ini bukan semata-mata pemikiran beliau sendirinya, melainkan banyak literatur-literatur yang juga sudah dijelaskan oleh ulama-ulama sebelumnya, baik itu di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun di kalangan taifah-taifah yang lain seperti Mu'tazilah, Khawarij, bahkan Syiah. Oleh karenanya ini penting untuk kita ketahui, sehingga kita tidak mudah untuk menjustifikasi, menetapkan bahwa bisa jadi kita mengatakan khilafah adalah persoalan yang baru, yang tidak pernah dibicarakan, atau persoalan yang mungkin kita anggap hal yang tabu. Tetapi kalau kita mengembalikan makna khilafah, sejarah khilafah dalam konteks bagian daripada kepemimpinan dan kemasyarakatan Islam, maka kita akan menemukan sesungguhnya jasa yang luar biasa di dalam membangun peradaban manusia dengan keberadaan kekhilafahan yang pernah ada terjadi bagi kepemimpinan umat Islam yang kurang lebih 13 abad lamanya. Mudah-mudahan ini sebagai satu bahan yang tentunya membuka pemikiran kita di saat kita memahami makna kepemimpinan dalam Islam serta hukum di dalam menegak atau mengangkat kepemimpinan itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita rindukan, yaitu adanya kesatuan umat bagi umat Islam, sehingga Islam dan kaum muslimin itu jaya dan tetap disegani oleh umat manusia. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.